Jejak digital Rizik Syihab itu memang keras. Jejak digital Rizik Syihab itu memang penuh dengan caci maki. Caci maki kepada pemerintah. Caci maki terhadap ulama Nusantara seperti Gus Dur, seperti Kiai Haji Said Akil yang dicaci maki oleh Rizik Syihab. Dan jejak digital ini menjadi bukti bahwa ketika Presiden Prabowo dan Gibran dilantik, tiba-tiba Rizik Syihab entah di mana posisinya, celing, ngilang begitu saja. Sidang perdana gugatan perdata 5,2 triliun yang diajukan oleh Rizik Syihab dan kawanannya terhadap Presiden Jokowi digelar pada hari Selasa, Oktober 2024. Sidang perdana tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang, hakim meminta dokumen dilengkapi terlebih dahulu. Hakim meminta pihak penggugat Rizik Syihab dan kawanannya dan tergugat Presiden Jokowi memeriksa berkas kedudukan hukum. Pihak Rizik Syihab dan kawanannya kemudian menyampaikan protes terhadap surat kuasa tergugat Presiden Jokowi. Pihak penggugat Rizik Syihab dan kawanannya menyebut gugatannya adalah personal, bukan terkait jabatan presiden. Kita tidak mau masuk ke ranah hukumnya, karena tentu saja sudah ada ahli yang membidangi persoalan hukum perdata ini. Tapi sesuai dengan ekspektasi netizen, subscriber AW Kertapati Channel, Rizik Syihab sekarang di mana posisinya? Yang sudah dikabarkan beberapa saat yang lalu sedang menjalankan ibadah umroh. Dan yang kita bahas saat ini bukan juga soal Rizik Syihab entah pergi kemana atau di mana posisinya, itu tidak penting. Yang paling terpenting, ketika Presiden Prabowo Gibran dilantik resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, coba Anda lihat PT berikut ini, karena ini terkait dengan Presiden Prabowo. Kita ikuti videonya. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama roh. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah dia kedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Campur asun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, hari kita sebut PBB, bukan lagi sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip.
Jejak digital Rizik Syihab itu memang keras. Jejak digital Rizik Syihab itu memang penuh dengan caci maki. Caci maki kepada pemerintah. Caci maki terhadap ulama Nusantara seperti Gus Dur, seperti Kiai Haji Said Akil yang dicaci maki oleh Rizik Syihab. Dan jejak digital ini menjadi bukti bahwa ketika Presiden Prabowo dan Gibran dilantik, tiba-tiba Rizik Syihab entah di mana posisinya, celing, ngilang begitu saja. Biasanya berkomentar, ini itu, ono ini, bung tibung. Ini juga dibuktikan dengan para muhibinnya, terutama seorang Bahar Demit yang belum lama ini berpura-pura mendukung Presiden Prabowo di depan para mukibulnya. Dengan suara yang seperti itu, ya kita tahulah bagaimana si Bahar Demit ini ketika ada di panggung. Tapi ini sebuah kemunafikan, sebuah kepura-puraan seorang Bahar Demit yang seolah-olah mendoakan Prabowo dan segala macam dan seterusnya. Telek benjret, nggak penting juga buat Prabowo. Jejak digital Bahar Demit pun hampir sama dengan junjungannya si Rizik Syihab. Bagaimana dulu ketika Prabowo, ya kalau tidak salah di tahun 2014, Anda tahulah bagaimana jejak digital si Bahar Demit ini terkait narasi-narasinya tentang Presiden Prabowo. Tapi sekarang lupa, langsung amnesia. Ya begitulah memang, muka rai gedek, muka yang tidak tahu malu setelah mencaci maki habis-habisan, seolah dengan low profile, cengenges, dan seolah-olah caci maki itu dianggap sebuah keberakan makdudul, habis itu lega, dan terus diulangi lagi seperti itu. Coba Anda saksikan juga VT yang saya sebut lagi si Bahar Demit ini, bagaimana ya kepura-puraannya, kemunafikannya yang seolah mendukung Presiden Prabowo. Kita ikuti videonya. Saya berdoa agar Allah beri kekuatan kepada Prabowo. Bagi orang-orang yang berkata setelah Prabowo dilantik, Bahar Smith tidak berani lagi untuk mengkritik pejabat, saya sampaikan sekarang kepada kalian, saya doakan Prabowo agar Allah beri kekuatan membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kejayaan. Akan tetapi kalau suatu saat Prabowo khianati rakyat, suatu saat andaikan ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, Bahar Smith yang akan melawannya sampai titik cara penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dilihat dari pidatonya, kalau dilihat dari pidato, berpihak kepada rakyat. Mudah-mudahan gaulun bi'amalin, bukan gaulun bila amalin. Saya juga berharap dengan kabinet barunya, kabinet merah putih Presiden Prabowo, orang-orang yang mengaku ulama, orang-orang yang mengaku tahu agama dan mendapatkan panggung atau dicarikan panggung, diundang dan lain sebagainya. Saya berharap kabinet merah putih Bapak Presiden Prabowo dan Gibran ini bisa paling tidak mengurangi orang-orang yang mengaku, yang saya sebut di awal sebagai ulama, sebagai ustadz dan lainnya, ketika di panggung dengan ceramah-ceramahnya yang seperti itu, penuh caci maki,
bersuara keras, dan lain sebagainya. Ini bukan berarti soal dibungkam pendapatnya, dikriminalisasi, dan terkait dengan demokrasi, alam kebebasan, setiap orang punya pendapat. Bukan. Tapi memang harus dibatasi dan jelas-jelas bahwa bersuara keras di panggung dan kemudian mencoba mengkonter seseorang, apalagi mengkonter pemerintahan dengan keras, penuh cacian, penuh bulian dan lain sebagainya. Ini bukan lagi akan mendidik para generasi muda hari ini, yang akhirnya mereka dengan alih-alih demokrasi bebas bacot, bebas ngomong sena udelnya. Ya meskipun pemerintah Indonesia juga sudah memberlakukan yang namanya undang-undang agar kebebasan itu juga tidak ugal-ugalan. Tapi harapan dari sebagian orang yang mendukung Anda, Bapak Prabowo dan Gibran, cepat dikasih solusi, dikasih terapi, agar panggung-panggung yang isinya adalah temanya berdakwah tidak dipelintir ke hal-hal yang isinya cuma caci maki, bully, mencemooh kepada pemerintahan yang sah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.